Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahan kita untuk mengaji, melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Faslun, ay hada faslun. Mujibatul ghusli sitatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haid wan nifasu wal wiladatu wal mautu. Bab ini menjelaskan tentang masalah wajibnya mandi. Mandi itu mubah, hukum asalnya adalah mubah. Ketika kita keringatan, ingin badan kita segar, maka mandi mubah. Begitu pula mandi bisa sunnah ketika hari Jumat, sebelum kita berangkat ke masjid untuk ikut sholat Jumat, maka hukumnya sunnah, maka mendapatkan pahala seperti sholat Idain, hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Maka kalau kita mandi mendapatkan pahala karena sunnah. Dan mandi itu bisa wajib, ya. Yang akan dijelaskan mujibatul ghusli, wajib, bab tentang membahas tentang wajibnya untuk mandi, yaitu ada 6. Kalau kita terkena ini, maka hukumnya wajib untuk mandi. Ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama adalah masuknya hasyafah ke dalam farji. Hasyafah itu punya seorang laki-laki, yaitu kelaminnya laki-laki. Farji yaitu kelaminnya perempuan. Jadi yang pertama masuknya hasyafah, alat kelamin laki-laki ke kelaminnya perempuan. Yang masalah adalah masuknya ini setengah atau semuanya. Kalau masuknya setengah, tetap saja, ya, tetap saja mandi. Di dalam sebuah hadis diterangkan, idzal taqal hitanani wa ghabat hasyafatu faqad wajaba al-ghuslu anzala aw lam yunzil. Ketika hitan dua bertemu, ya, seorang laki-laki, alat kelamin laki-laki dan perempuan bertemunya yaitu ini adalah masuk, ya, bukan sekedar bertemu saja, bertemu kulit saja, tidak, akan tetapi al-ghabat hasyafatu yaitu masuknya hasyafah di dalam farji. Maka baik itu keluar maupun tidak keluar sperma, maka hukumnya untuk mandi, yaitu disebut dengan mandi besar atau mandi jinabah. Kemudian yang nomor 2 adalah wa khurujul mani, keluarnya sperma. Keluarnya sperma juga ini mewajibkan untuk mandi. Baik itu lewat mimpi atau seperti biasanya orang suami istri seperti tadi, ya, lewat mimpi dilihat kalau basah keluar sperma, maka wajib untuk mandi. Sedangkan bagi seorang laki-laki, ya, ada 4 cairan yang keluar dalam kemaluannya, yaitu yang pertama air kencing, yang kedua adalah sperma, yang ketiga adalah madhi, yaitu cairan yang biasanya keluar ketika syahwat memuncak. Ketika
sebelum muncaknya syahwat. Nah, biasanya keluarnya cairan ini keluar pas lagi syahwat, lagi tinggi-tingginya syahwat, dia keluar cairan putih. Nah, biasanya mengiringi dengan sperma. Nah, kalau sperma yang sudah syahwat, sudah puncak-puncaknya, sebelum cairan ini keluar, sperma keluar, biasanya keluar, yaitu cairan ini dinamakan cairan madhi. Nah, ada pula cairan wadi. Cairan wadi yaitu cairan yang biasanya kecapean, habis kerja berat, tiba-tiba cairan itu keluar. Nah, cairan tersebut yang ketiga yaitu najis, ya, kecuali sperma yaitu suci. Madhi, wadi dan kencing, maka itu wajib dibasuh. Tapi kalau keluarnya sperma, maka wajib untuk mandi. Nah, jadi wajibnya mandi yang nomor 2 adalah keluar sperma. Wal haidu, yang ketiga adalah haid. Ini terbiasa, yaitu menjadi karakter seorang perempuan setiap bulan. Seperti mu'tadah dibiasakan seorang perempuan pasti datangnya bulan. Yaitu ketika haidnya sudah berhenti suci, berarti wajib untuk mandi bersih suci. Wan nifasu, yaitu nifas. Yang nomor 4 adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong daripada kandungan. Ya, seperti halnya haid, kalau sudah berhenti suci mandi, seperti halnya nifas. Kalau darah itu sudah tidak keluar, ya, maka tetap saja ia mandi. Insya Allah akan diterangkan bab yang akan datang. Nah, jadi nifas ini seperti halnya seorang haid, kalau berhenti sudah suci maka ia wajib mandi. Darah nifas adalah darah haid yang telah lama menggumpal, seperti ini. Kemudian yang kelima adalah wal wiladatu, yaitu yang kelima adalah melahirkan, wajib untuk mandi. Dan yang keenam adalah wal mautu, meninggal. Siapa yang wajib memandikannya? Yaitu mereka adalah yang masih hidup. Menjadi fardu hukum kifayah bagi seorang mereka yang masih hidup, terkena hukum fardu kifayah. Jikalau salah satu orang sudah mewakili, maka sudah gugur semuanya. Jadi seorang yang meninggal, ya, yang mandikan adalah yang masih hidup. Tidak mungkin orang yang meninggal mandi sendiri, itu tidak meninggal. Maka yang dimaksud wajibnya mandi yang nomor 6 bagi seorang yang meninggal ini adalah yang memandikan yang terkena hukum wajib fardu kifayah bagi mereka yang masih hidup. Nah, jadi salah satu mereka sudah mewakili dari sekian banyaknya orang, maka hukum fardu kifayah sudah gugur. Itulah diantaranya wajibnya mandi, yaitu ada 6. Yang pertama yaitu ilajul hasyafati fil farji, masuknya hasyafah, yaitu alat kelaminnya laki-laki ke dalam kelaminnya perempuan, baik itu keluar sperma ataupun tidak keluar sperma. Kalau sudah masuk ke farjinya seorang perempuan, maka wajib untuk mandi. Kemudian yang kedua adalah keluarnya sperma, baik itu laki-laki maupun perempuan, lewat mimpi, maka wajib, baik itu lewat mimpi, tetap saja hukumnya wajib untuk mandi. Wal haidu, yaitu haid. Nah, ketika sudah bagi perempuan sudah berhenti haidnya, bersih, maka ia wajib mandi. Wan nifasu, juga nafas, seperti halnya seorang haid. Kalau sudah berhenti nifasnya, maka seperti halnya seorang haid, yaitu mandi besar. Wal wiladatu, orang yang melahirkan. Dan yang terakhir adalah orang yang meninggal. Kita lanjutkan faslun, ay hada faslun furudul husli ithnani an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'i. Fardunya mandi. Pasal yang selanjutnya adalah bahas tentang masalah fardunya mandi. Mandi itu menjadi
masuk kategori yaitu fardu. Yang pertama adalah an-niyatu, yaitu niat. Makanya niat ini menjadi masuk dalam fardu mandi. Ya. Lantas bagaimana untuk niat ini? Kalau kita wudu kan niat ketika membasuh muka. Nawaitul wudu'a berarti sudah membasuh muka, di dalam hatinya niat. Tetapi kalau mandi niat terserah apa yang ia basuh, mulai dari kakinya atau apa, badannya yang mana yang basuh, kemudian niat, ya sudah. Karena apa? Yang pertama adalah niat fardunya mandi. Kemudian membasuh dari arah kanan dulu. Mungkin juga kakinya atau badannya mana? Kanan sebelah kiri. Kemudian niat. Yang kedua adalah wa ta'mimul badani bil ma'i, meratakan badan dengan air. Semua badan ini harus terkena air, kecuali yang lubang-lubang kayak lubangnya telinga, hidung, yang dalam dan ini tidak usah sampai air dimasukkan. Tidak. Tapi sekiranya yaitu kayak telinga yang di luar kayak gini, lipat-lipatannya, ini juga kena air, tidak sampai masuk airnya ke dalam, tidak. Yaitu meratakan badan dengan air, lipat-lipatan yang di kaki, kemudian yang di pantat kita, semuanya terkena air. Karena salah satunya adalah fardunya mandi. Yang kedua adalah meratakan badan dengan air. Jangan sampai kulit kita terhalang dengan sesuatu hal yang air itu tidak bisa terkena, air itu tidak mau masuk ke kulit kita, ya. Misalnya terhalang cat dan seterusnya, maka ini juga harus dibersihkan dulu. Ya, ketika mau mandi besar atau janabah, diperhatikan dulu. Kalau kulit kita, kalau misalnya ada sesuatu yang menghalangi tidak mau masuknya air, maka kita harus membersihkan dulu. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah tentang membahas masalah fardunya mandi, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu meratakan badan dengan air. Mudah-mudahan ini bisa manfaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.